Mungkin dulu kita punya ilmu istighfar itu hanya minta ampun saja. Dulu, malam ini kita punya ilmu tentang kalau istighfar itu bisa menyelesaikan 3 permasalahan. Suatu siang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, siang-siang jam 2-an itu kita iktikaf. Sudah lagi ngantuk-ngantuknya, sudah capek ngaji. Ada kawan saya, dia curhat ke saya. Kata dia, "Bri, gua ini udah nikah 8 tahun, tapi belum juga dikasih Allah anak. Kalau pulang ke rumah itu kayaknya gak ada semangat. Kalau orang pulang ke rumah manggil istrinya mama, mama, ya kan. Istrinya manggil suaminya papa karena ada anak, ya kan. Kalau saya pulang ke rumah gak ada anak, saya manggil istri saya, coy, masak apa coy, gitu, ya kan. Nggak beli bro, ya kan. Jadi karena lain rasanya itu, karena nggak ada anak di rumah. Jadi memang anak itu luar biasa, qurrata a'yun, penyejuk hati, penyejuk, pemberi semangat pada jiwa kita. Memang kata kita memang lelah, capek. Tapi kalau nggak ada mereka, lelah kita, ya kan. Seperti kawan ini cerita. Jadi saya itu 8 tahun nikah, manggil istri itu, ya coy masak apa coy, terserah bro, makan di mana kita bro, ya kan. Jadi kalau punya anak kan enak, bunda, ya kan, begitu, ya kan, kakanda, ya kan, papa, bisa ya manggil anak ayah, manggil anak. Tapi karena punya anak, terus saya bilang, oh ada amalan untuk punya anak itu, ada di Quran itu. Saya bilang, ada Tabri, ada. Saya bilang, kemudian mojok kita di masjid, saya ambil Quran. Saya bilang, itu ada di Quran. Amalkan amalan ini. Ajak dirimu, istrimu, lakukan amalan ini. Pasti Allah akan berikan kepada engkau keturunan anak. Kemudian bukalah kita ayat Al-Quran itu, ya. Nanti kita baca ayatnya. Nah, sebenarnya apa yang saya sampaikan ke dia itu bukan ilmu saya, bukan. Sebab ratusan tahun terdahulu ada ulama juga yang didatangi oleh orang tentang problemnya yang sama dengan kawan saya ini. Jadi suatu saat Hasan Al-Bisri rahimahullah, ya, tabi'in ini, beliau ini lagi ngisi kajian. Saat ngisi kajian ada orang yang izin datang kepada beliau untuk bertanya, meminta fatwa. Saya ini diutus oleh orang kampung saya jauh, datang saya ke sini, katanya ada ulama besar, kita diminta untuk mendapatkan nasihat, amalan, karena kami punya problem di kampung kami, dan saya utusan kampung itu. Apa masalahnya, kata Hasan Al-Bisri? Di kampung saya, Syekh, udah lama nggak turun hujan, jadi paceklik, tanaman-tanaman kering, hewan-hewan banyak yang mati, kelaparan. Ajarkan kepada saya amalan dan akan saya sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan kepada kami. Oh, kata Hasan Al-Bisri, ada amalannya itu. Amalannya itu baca istighfar. Istighfar, ya saya, istighfar. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Ajak kaummu untuk beristighfar sebanyak-banyaknya sampai Allah selesaikan urusan kalian, sampai Allah turunkan hujan. Itu aja, Syekh, itu aja. Pulang orang itu. Kemudian orang kedua, qadarullah, hari itu ada orang yang kedua di situ juga, di majlis itu juga. Hasan Al-Bisri rahimahumullah sedang ngisi kajian kan. Izin ya Syekh, izin bertanya. Saya ini punya problem juga. Saya ini ya Syekh sudah menikah bertahun-tahun tapi belum dikasih anak. Kasih saya amalan agar supaya Allah berikan kepada kami keturunan. Kemudian kata Syekh Hasan Al-Bisri rahimahullah, istighfar. Ajak istrimu beristighfar, engkau baca istighfar. Kalau tambahan ulama yang lain, mandi hujan. Jadi beristighfar sambil mandi hujan dan minum air hujan itu.
Kemudian qadarullah, ada orang ketiga di situ yang di halaqah itu yang juga izin tanya, ya Syekh, saya punya problem juga. Problem saya ini setiap buka dompet itu bawaannya mau nangis saja, ya kan? Kenapa? Ya Allah, kosong saya, ya kan? Nggak ada duitnya. Pokoknya sedih aja bawaannya. Utang banyak, ya kan? Ditagih debt collector, ya apa ya, betul ya, ya ditagih itu, pokoknya berat betul rasanya, ya kan? Kreditan banyak lah, ya kan? Ini bahasa saya aja ya. Di zaman Hasan Al-Bisri belum ada itu ya. Pokoknya susah betul, pokoknya keuangan saya ini kacau betul, utang banyak. Kata Hasan Al-Bisri rahimahullah, beristighfar. Istighfar ya, saya istighfar. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya sampai Allah selesaikan urusanmu. Kemudian orang itu pun pulang. Muridnya Hasan Al-Bisri rahimahullah gerasak gerusuk. Sebab 3 problem kehidupan yang berbeda-beda tapi dijawab dengan satu jawaban. Kemudian dimintalah ketua kelas, coba tanya dulu, jangan-jangan salah guru kita ini, ya kan? Ilmunya nggak banyak, ilmunya ini. Masa 3 masalah dijawab dengan satu jawaban saja? Akhirnya nanya lah, ya kan, ketua kelasnya nanya, ya Syekh, izin bertanya. Tadi ada 3 problem orang yang berbeda-beda kasusnya, tetapi engkau jawab dengan satu jawaban. Bagaimana itu ya Syekh? Kata Hasan Al-Bisri rahimahullah, demi Allah, aku tidak mengatakan itu atas akalku, atas ra'yuku. Enggak, aku tidak katakan itu atas akalku. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang hal itu. Jadi, saya katakan kepada teman saya yang tadi itu, yang nggak punya anak, sudah nikah 8 tahun itu, saya bilang itu ada ayatnya di surat Nuh ayat 10, 11, 12 ya. 13 Allah Subhanahu wa taala firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka Allah Subhanahu wa taala firman, faqultu astaghfiru rabbakum, maka hendaklah engkau memohon ampun kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara, karena Tuhan kalian Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Itu jawaban yang pertama ya. Orang bertanya ya, yursilis sama 'alaikum midrara, Allah akan turunkan pada kalian hujan yang lebat. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kemudian Allah akan berikan kepada engkau amwal, kecukupan harta, wa banin, dan anak-anak. Jadi 3 problem kehidupan dijawab dengan satu amalan. Mungkin dulu kita punya ilmu istighfar itu hanya minta ampun saja. Dulu, malam ini kita punya ilmu tentang kalau istighfar itu bisa menyelesaikan 3 permasalahan. Jadi pertama, kalau paceklik banyak beristighfar, orang kampung itu beristighfar, yursilis sama 'alaikum midrara. Kalau kita punya problem keuangan, banyak beristighfar, yumdidukum bi amwal, Allah akan cukupkan harta kalian. Kalau kita banyak beristighfar, wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Jadi istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan kepada kawan saya ini, jadi antum banyak beristighfar, kemudian ajak istri antum beristighfar, ada tambahan lain dari ulama, mandi hujan dan minum langsung dari air hujan itu, dan banyak beristighfar sampai Allah berikan keturunannya. Qadarullah, ya. Setahun kemudian setelah bulan Ramadan usai, dia mengundang kami akikah. Dia punya anak perempuan. Dan ini, ayat ini bukan 1, 2 saya sampaikan kepada orang. Saya pernah ngisi sebuah khutbah Jumat, saya sampaikan materi ini. Kemudian ada seorang bapak, ya kan, dia langsung samperin saya, Ustadz tolong ulangin. Setelah orang pulang ya, dia nanya, Ustadz tolong ulangin ayat yang tadi, Ustadz, ayat apa, apa. Saya ini udah menikah 7 tahun Ustadz, tapi belum juga dikasih anak. Rindu kayaknya punya anak. Apa, kayak mana ayatnya Ustadz? Tolong jelaskan lagi Ustadz. Kemudian saya jelaskan ayat ini. Banyak beristighfar, ajak istri istighfar, mandi hujan.
setahun kemudian dia punya anak laki-laki, ya kan, kita ingat sekali, tiba-tiba dia datang ke masjid kami, dia bawa makanan catering, kemudian dia cerita, ini akikah anak saya laki-laki namanya Jundullah, ya kan. Ada, saya juga punya, jadi nggak satu pengalaman saya mengajarkan ayat ini ya tentang punya anak ini. Ada juga di antara pengalaman-pengalaman itu, ada anak muda yang juga dia nikah 8 tahun, dia manggil saya Om, kata dia, Om saya ini udah nikah udah 8 tahun tapi juga belum dikasih anak. Gimana sih Om, apa amalan apa Om? Saya sebutkan, ya sudah sini. Waktu itu di musola, ya kan, kemudian duduk musola, ambil Quran, saya bilang, kita lihat itu di Quran, ada itu di Quran, itu amalannya, ini ayatnya yang mengatakan ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalla wa Ala, Tuhan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan kepada dia anak laki-laki, usia anak itu sekarang udah 2 tahun. Nah, jadi ya, istighfar itu bukan hanya memohon ampun, tapi salah satu rahasia istighfar adalah 3 hal ini. Jadi jangan males kita istighfar. Jadi kalau ada problem-problem dikit soal keuangan, banyak istighfar. Kalau ada problem-problem dikit soal paceklik, ya kan, kok rumit amat ini, hidup ini, banyak istighfar begitu. Dan terkhusus kalau ada orang yang belum diberikan keturunan, maka ayat ini adalah jawabannya. Setidaknya dalam Al-Quran ada 10 keutamaan istighfar, dan malam ini kita bagi 3 aja, ya kan. Kau terlalu banyak, nantinya sekula tenggorokan, ya kan. Ilmu itu seperti kita makan roti nih, ya kan. Maka kita nikmati sedikit-sedikit, ya. Kalau kita langsung telan ini keselak juga kita, ya. Jadi nikmati sedikit-sedikit. Ilmu itu pun sama, sedikit, tapi jelas dalilnya, ya kan, dan kita bisa pahami. Wallahu a'lam bishawab. Ya, oke, baik.